Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Qadariyah Wahyu Puspetaningrum dengan NIM 2591328 dari Magister Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi WordWall, ya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu WordWall dan sejarahnya itu seperti apa. Dan izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik. Jadi langkah pertama, teman-teman boleh membuka boleh membuka Google terlebih dahulu. Kemudian lanjut membuka WordWall ataupun nanti teman-teman bisa searching ya. Bisa searching dulu, searching WordWall Games atau login juga bisa. Itu. Sebelum masuk ke bagaimana caranya, saya izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang apa ini WordWall. WordWall ini merupakan hasil kolaborasi dari dua pendiri, yaitu Josh yang berasal dari dunia televisi dan membawa konsep permainan, serta Ben dari dunia pendidikan yang memahami kebutuhan pembelajaran di kelas. WordWall ini bermula dari pada tahun 2006 di sebuah ruangan kelas sekolah menengah di London. Pada saat itu para guru masih menggunakan metode menempelkan kata yang cukup dilaminasi di dinding untuk membantu literasi peserta didik. Kemudian melihat kondisi tersebut, salah satu pendiri WordWall sendiri ini kemudian menciptakan sebuah program sederhana di mana guru ini cukup mengetik daftar kata untuk tujuan yang sama. Program ini juga dilengkapi dengan fitur pemilihan acak yang disertai suara seperti pada acara di televisi, acara permainan di televisi. Dari sinilah lahir versi pertama WordWall. Dan perkembangan WordWall ini cukup pesat dari 2006. 2006 ini mulai baru lahir. Kemudian di 2008 ini WordWall itu dijual dengan papan tulis interaktif atau IWB. Ya, pada 2006 ini masih penggunanya belum sangat banyak ya seperti sekarang pastinya. Dan di 2010 ini mulai mengembangkan perangkat ARS, Audience Response System sendiri. Kemudian di 2013 menambahkan pilihan tema grafis. Dan kemudian di 2016 mencapai 1 juta pengunjung harian, yang dimana pasti seorang guru ya sangat amat terbantu. Kemudian di 2021 mencapai 100.000 pelanggan berbayar. Nah, perubahan besar ini muncul pada tahun 2016 sebenarnya. Ya, mulai diluncurkannya website wordwall.net itu pada tahun 2016 yang memungkinkan semua guru ini membuat dan membagikan materi pembelajaran dari mana saja di seluruh dunia. Ya, dan di 2016 ini sudah menggunakan HTML5 yang memungkinkan konten interaktif ini dapat diakses di berbagai perangkat. Ya, jadi perubahan besar yang terjadi ini sudah tidak lagi membutuhkan instalasi software dan kemudian tidak bergantung pada perangkat yang mahal dan kemudian lebih mudah digunakan oleh semua orang. Ya, di setiap aplikasi pasti ada plus dan minusnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk kelebihannya itu yang pertama, mudah digunakan, praktis juga, sehingga guru tidak memerlukan waktu lama. Ya, ini cocok sekali digunakan untuk evaluasi pembelajaran. Ya, bukan digunakan untuk ujian, tetapi untuk mengukur pemahaman peserta didik. Jadi cocok digunakan untuk post test ya setelah pembelajaran. Kemudian yang kedua, WordWall ini dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan peserta didik karena pembelajaran ini dikemas dalam bentuk permainan. Yang dimana ini secara nggak langsung, yang awalnya itu mereka tidak tahu, mereka jadi tahu gitu. Jadi atas dasar tidak kesengajaan mereka untuk memahami materi tersebut.
Begitu. Kemudian yang ketiga, memiliki banyak variasi template yang menggunakan pembelajaran tidak monoton dan lebih menyenangkan. Baik, di sini saya akan hmm, membuat dulu ya langkah-langkahnya seperti apa. Jadi yang pertama itu kita akan masuk ke buat aktivitas terlebih dahulu. Kita masuk ke buat aktivitas ya. Nah, di sini ada kekurangannya. Kekurangannya adalah Anda telah menggunakan satu dari 3 sumber daya Anda. Jadi kita hanya diberikan kesempatan untuk membuat itu 3 kali. Ya, hanya 3 kali. Jadi harus dimanfaatkan. Dan memang ini dari fitur atas dari anagram sampai menemukan kecocokan ini itu free ya. Sedangkan yang naikkan levelnya template pro ya berarti harus membayar. Begitu. Oke, saya mau membuat soal contohnya ya. Contohnya misal kartu lampu kilat, kuis aja deh ya. Saya akan membuat kuisnya. Di sini eh, teman-teman ya, calon bapak ibu guru ataupun yang sudah menjadi guru, yang karena kita mengajar pendidikan agama Islam ya. Jadi pertama tentang mengenal rukun Islam, rukun Islam. Jadi ini judul aktivitasnya. Kemudian kita berikan pertanyaan. Yang pertama misal rukun Islam berjumlah misal kemudian 4. Nah, kalau mau nambah tadi opsi ya 4, 5. Nah, di sini kita beri jawaban yang betul, yang benar itu kan. Nah, baru kita berikan tombol jawab. Ya, seperti ini. Kemudian kalau kita akan menambahkan pertanyaan, ya. Jadi ada maksimalnya. Maksimal itu 100 pertanyaan. Minimal 100 pertanyaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, rukun Islam yang adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang di sholat dan ditambahkan ya, zakat, kemudian sah. Ya, jawabannya kuncinya kan berarti yang A. Kemudian kalau misalnya mau menghapus, berarti tinggal dihapus saja ya. Yang sebentar ini berarti. Nah, kalau mau ini mau dirubah ke atas itu bisa banget ya. Ini misal jadi nomor 1 itu bisa ya untuk bedakan. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya menambahkan pertanyaan baru. Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah sholat wajib lakukan sebanyak berapa kali? Misal 3 kali, 4 kali, kemudian 7 kali, 7 kali atau 5 kali. Nah, jawaban yang betul adalah 5 kali ya. Ini bisa. Kemudian pertanyaan kembali, orang yang mampu wajib menunaikan umroh dan haji beri tambahan
Sudahkah? Hmm, Menaikkan struktur. Nah, orang yang mampu ini aku tuh dalam arti apa? Karena materi kita ini adalah materi rukun Islam ya. Orang yang mampu ini wajib menunaikan ibadah haji. Ya, yang mampu. Kemudian menambahkan pertanyaan lagi, mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat, mengeluarkan sebagian, maaf, sebagian harta untuk orang yang berhak disebut, yang pertama zakat, kemudian infak, kemudian misal sholat pun, it's sholat misal. Coba nih betulkan zak. Ini misalnya ada 5 pertanyaan ya, yang sudah 5. Nah, jadi misalnya sudah selesai, ya, teman-teman ataupun calon guru, ataupun yang sudah menjadi guru, itu bisa sekali langsung kita selesaikan ya, untuk menyimpan aktivitas. Nah, di sini itu sudah banyak sekali gaya visualnya dari klasik, kemudian meja kayu, ya, kemudian di bagian ini, di bagian percobaan ulang ataupun surat jawaban, nah itu harus langganan, ya itu kekurangannya ya. Jadi memang kita harus langganan gitu. Dan ini kebetulan saya tidak menggunakan langganan ya. Jadi bisa dikatakan hanya cukup seperti ini saja. Kalaupun kita mau membagikan, ya kita bisa dibagikan langsung, mau kita publikasikan ataupun mau kita private. Ya, karena ini private, kalau mau kita publikasikan ya boleh, kita cukup salin linknya, kemudian kita berikan ke anak-anak. Tapi kalau misalnya ini materi ini eh apa ya, untuk kelas 1 misalnya ya, hanya seru-seruan. Maksudnya ketika di papan tulis mereka seperti touchscreen kayak gitu. Jadi mereka bisa interaktif. Kemudian kalau saya mau mengedit dulu juga boleh. Jadi eh, tampilan layarnya itu kalau di anak-anak jadi seperti ini. Ini saya ubah ya untuk menjadi kelas. Nah, ini dimulai untuk bermain. Nih, sini. Tulisan yang pertama adalah, nah nanti anak-anak bisa langsung, tuh, ya, seperti ini cara menggunakannya. Ya, kemudian rukun Islam berjumlah depan selima. Nah, seperti ini. Jadi bisa dirubah eh se apa ya, sesuka-sukanya. Ini menurut saya bagus dan rekomendasi. Tapi kekurangannya adalah ini memang harus eh berlangganan gitu. Jadi, dan kalaupun memang kita juga bisa tahu papan peringkat ya, papan peringkat itu kita bisa lihat. Nah, yang bisa kita aktifkan itu adalah seperti ini. Ukuran, kemudian papan peringkat ini bisa dimatikan, ataupun memang kalau berseru-seruan, kalau untuk mengetahui kemampuannya peserta didik bisa kita nyalakan, gitu ya. Jadi memang ini fitur-fitur yang gratis, gitu ya. Jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang memuaskan dalam penyampaiannya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.